Menurut kamu anak-anak kita nanti bakal lulus SD bakal lanjut kemana? Maksudnya lanjut ke mana? Aku sih pengennya ke pondok. Tunggu sih mana? Yang awal jauhan, yang dekat-dekat kita aja, kita langsung ke Banten. Kalau dapat Sudah. aku sih, kalau aku sih lebih aku sih lihat background pesantrennya ya, para pendidikannya. Apa tuh? Kita cari tahu backgroundnya, pengasuh berapa, sekolah pengajar seperti apa. Khawatir bahkan sekarang lebih kepada legalitas si pondok itu terdaftar enggak juga di Kemendak kan. Karena lagi rame banyak pondok yang tidak terdaftar ketika ada kasus. Akhirnya ya. Ada salah satu pondok yang menurut aku juga sebetulnya belum cross check sih Sulaiman itu. Tapi Apa yang bikin kamu tertarik dengan Sulaiman ini? Salah satunya ya kelihatan kondisi itu tadi harga dan proses seleksi nggak bohong. Kalau menurut aku orang yang notabene nakal ya, anak nakal itu pasti nggak akan masuk seleksi pesantren tersebut. Kalau menurut aku ya kayak orang-orang yang karena di situ ada penilaian tuh kalau nggak salah hafalkan, kesopanan yang menjadi penentu banget kalau satu enggaknya. Dan tulis. Iya. Semoga ini pilihan kita pas. Kalau aku menurut aku ya dari POV aku sebagai milenial di tengah banyaknya kasus-kasus pesantren yang bikin ngeri, banyak banget bullying yang dilakukan oleh santri terhadap santri, kasus pelecehan seksual ustadz bahkan kiainya, pemilik pesantrennya atau pengurus pesantrennya, itu sih lumayan banyak bikin aku mikir berkali-kali untuk melanjutin anak-anak pendidikan, untuk ambil anak-anak jadi santri gitu, untuk menentukan anak-anak bakal jadi santri di pondok tersebut. Gitu ngeri ngebayangin kita jauh dari anak-anak yang mereka nggak bisa komunikasi kan. Jadi kalau ada apa-apa kan banyak tuh kasusnya anak-anak tuh orang tuanya yang nggak tahu bahwa anak-anak tuh udah babak belur gitu di pesantrennya. Ketika diinfokan sama pihak pesantren, mereka cuma bilang anaknya jatuh, anaknya demam, anaknya terkilir. Kayak orang tuanya percaya aja, dan anaknya ngerasa khawatir ibunya stres atau diancam juga dan pihak tertentu, akhirnya nggak bisa speak up. Namanya anak umur segitu kan mereka masih mudah untuk disetir ya. Kita lihat perkembangan anak kita masih 4 tahun lagi, 3 tahun lagi. Anak kita tuh kelas 3 tahun lagi loh. Tapi kan
Melanjutkan pendidikan tuh bukan hal sepele yang instan, harus benar-benar ya, dipikirkan. maksudnya nanti kita juga perkembangan 3 tahun ke depan ada kebijakan pemerintah kan atau terkait lembaga pendidikan. Aku mau unboxing instan dari nah sekarang yang sampai jam ya sambil ngobrol aja. Kalau kamu tahu nggak Sulaimania itu pakai mazhab apa? Ini bukan kayak kita sayang. Kan dari Turki Sulaimania itu. Masalah. Mazhabnya mazhab Hanafi kalau nggak salah ya. Kalau kita kan Syafi'i ya. Selama itu 4 masa. Saya sini teh. Ambil minum. Iya sih. Aku sih waktu ikut observasi teteh dari observasi ke Sulaimania, amazed banget sih sama adat santri-santrinya. Salah satu adabnya tuh mereka kalau ketemu yang mahrumnya pun, maksudnya kan aku maksudnya ke asrama perempuan ya. Tapi mereka seketika tuh ketika berpapasan tuh nggak ngelihat mata, jadi nggak ada eye contact karena mereka menunduk dan mematung, menunduk dan mematung gitu, diem langsung nggak gerak sampai kita lewat baru dia melanjutkan kegiatannya lagi gitu ya. Terus fasilitasnya di dalam tuh nggak kayak pesantren, mulai dari ruangannya yang seluruh lantainya tuh dilapisin, bisa tahu seluruh ruangannya dilapisin sama karpet Turki katanya segitu. Terus untuk tempat makannya pun kayak kafetaria gitu loh, kayak ada resto gitu khusus untuk ruang makan anak-anak, ada laundry roomnya yang bersih banget, terpisah dari tempat toilet atau kamar mandi. Ini udah kesana misalnya Tapi nggak bisa. udah. Terus dari menu makannya juga yang bervariatif kan, kebanyakan nahu sorof ya kalau pesantren ya, tahu tempe aja. Kalau itu mah western, Asian, Nusantara sama Kalau aku Timur sih Tengah. gini, tugas kita sebagai orang tua tuh emang jujur, walaupun aku ya yang notabene keluarga aku tuh jujur secara pendidikan itu cuman orang tua perempuan aku yang Concerns sedikit ya, walaupun sedikit emang aware, nggak inilah nggak maksimal. nggak maksimal. Dan ya penanaman apa ya, akidah tuh ya walaupun ya entah dari culture atau apapun lah ya gitu, aku tuh ngerasa aku pengen mencontoh diri aku sendiri ya kepada anak-anak, walaupun emang tidak terlalu ini bergaul dengan siapapun tapi dia tetap punya benteng gitu. Ya aku pergaulan aku tuh sama lah ya banyak sama orang-orang yang bergazulah gitu. Tapi aku bisa membentengi diri aku sendiri gitu. Dan aku juga tadinya nggak mau membatasi anak-anak bergaul dengan siapapun gitu kan. Tapi kan beda zaman ya. Ya makanya aku gimana caranya supaya itu tuh bisa aku terapkan pada anak aku. Kenapa? Kemarin yang ini di kalau dilihat berapa? Ini berapa per 10, ini berapa per 10? Nah, ini selangnya kayak kurang nendang, kurang banyak. terus juga dari akunya juga rasain sih. Iya ya. Padahal ini udah habis ya. Yang ini harganya seperempat.
40.000. Yang ini setengah 175.000. Jadi hampir 4 kali lipatnya. Hampir 4 kali lipat ya. 175. Tapi ternyata ini kalau kemurah berapa? 10 overall. Keseluruhan. Ini 8/10. Kalau ini di bawahnya tuh 7. Terus yang enak tuh yang mana dong? Ada yang 9/10 dong? Ada kan? Apa? Ada, tapi tinggal di sini. Masa kamu pernah makan yang lebih enak? Serius? Holland. Kalau menurut aku Holland sama yang punya kita ini lebih enakan ini sih. Holland tuh kurang nggak lumer.